Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Senang sekali bisa berkesempatan bikin video lagi yang kayak gini, karena sebelumnya kita tuh bikin video vlog jalan-jalan. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, cus nonton dulu. Dan sekarang aku ingin sharing ke kalian semua tentang penyakit jantung. Untuk teman-teman ketahui, Indonesia sekarang ini masih dalam beban penyakit ganda. Apa itu? Nah, ketika penyakit yang tidak menular belum teratasi, penyakit menular masih saja terus meningkat. Jadi kalau di Indonesia, mungkin dahulu-dahulunya lebih banyak kasus-kasus penyakit menular kayak tuberkulosis, infectious disease. Sementara kalau di negara maju itu lebih ke penyakit degeneratif dan penuaan kayak stroke, penyakit jantung. Tapi berjalannya waktu, lifestyle sudah sangat mempengaruhi gimana kita menjalani hidup gitu ya. Semakin lama penyakit di Indonesia itu bukan banyak infectious disease aja, tapi udah mulai ke degeneratif disease, kayak penyakit-penyakit yang dulunya tuh harusnya orang tua nih yang banyak kena penyakit ini, tapi sekarang udah banyak juga anak muda bahkan umur 20-an yang terkena penyakit seperti orang tua, kayak misalnya stroke pada usia muda, penyakit jantung yang memang bukan bawaan ya, tapi karena lifestyle-nya dia. Yang kita tahu sebenarnya penyakit jantung itu banyak, tapi yang aku bahas di sini adalah penyakit jantung koroner. Mungkin kalian pernah dengar jantung koroner, penyakit jantung koroner. Itu apa sih? Jadi itu adalah serangan jantung di mana jantung itu kekurangan pasukan oksigen, sehingga ketika jantung itu kekurangan oksigen, maka fungsi jantung atau sirkulasi darah jantung itu pun terganggu. Penyakit jantung ini bisa dikatakan silent killer. Dia bisa membunuh tiba-tiba dada terasa nyeri, terasa tertekan, dan dalam hitungan menit bisa saja menimbulkan kematian. Jadi serangan jantung ini adalah keadaan darurat yang perlu ditangani secepatnya. Oleh karena itu, kita harus pergi cepat ke rumah sakit kalau kita mengalami tanda-tanda atau gejala-gejala serangan jantung. Sebelum melangkah lebih jauh, aku ingin share ke kalian semua tentang gimana sih penyakit arteri koroner ini. Untuk kalian ketahui, arteri koroner itu apa sih? Merupakan sistem pembuluh darah yang memasuk oksigen dan nutrisi ke otot jantung dan menjaga fungsinya. Nah, ketika terjadi penyumbatan arteri koroner ini, jantung nggak bisa berkontraksi dengan baik, otomatis aliran darah ke seluruh tubuh juga bisa terganggu. Kekurangan pasokan oksigen di pembuluh darah atau di aliran jantung, sehingga tiba-tiba nanti terjadi angina atau nyeri pada dada, biasa sebelah kiri gitu guys ya. Sebenarnya kalau dibagi guys, itu tuh ada 3 faktor risiko. Yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa dihindari atau nggak bisa dimodifikasi. Yang kedua, faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau kita ubah gitu ya. Dan yang ketiga adalah faktor risiko yang bisa dihindari. Oke, kita bahas yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa dihindari atau ya memang begitu, kita nggak bisa ubah-ubah gitu. Yang pertama adalah penuaan, kayak usia ya. Jadi seiring bertambahnya usia, maka fungsi tubuh lambat laun akan menurun. Begitu juga dengan kerja jantung. Kita nggak bisa tiba-tiba pas tua baru ngubah gaya hidup jadi lebih sehat tuh enggak. Jadi kita memang prepare dari usia muda udah mulai menjaga kesehatan tubuh kita. Misalnya jaga makanan, jangan terlalu banyak kolesterol, garam, gula. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jadi kalau misalnya di atas 50 tahun itu wanita sama pria sama-sama punya resiko. Tapi kalau misalnya masih di bawah 50 tahun nih, si wanita lebih rendah resikonya karena sebelum menopause ada hormon yang memprotek dari pembuluh darah jantung gitu ya. Tapi kalau misalnya wanita udah usia 50 tahun, udah menopause, hormon yang tadinya bisa memprotek pembuluh darah itu udah berkurang juga. Jadi untuk usia di atas 50 tahun, pria dan wanita itu punya resiko sama besar untuk menderita penyakit jantung. Yang ketiga adalah keturunan. Nah, jadi ini juga faktor risiko yang nggak bisa kita modifikasi, nggak bisa kita obati ya, karena memang kalau
ada orang tua atau saudara kandung yang pernah mengalami sakit jantung ataupun stroke, ini juga memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita penyakit jantung koroner gitu. Terus suku bangsa. Jadi menurut penelitian, suku bangsa dari Eropa dan Amerika Serikat itu punya resiko lebih tinggi dibandingkan orang-orang Asia kayak Indonesia ataupun Hong Kong misalnya kayak gitu. Yang kedua adalah faktor risiko yang bisa diobati atau bisa dikontrol gitu ya guys ya. Yang pertama ada kadar lipid darah atau kadar lemak darah. Apa contohnya? Kayak kolesterol. Kenapa? Karena peningkatan penggumpalan atau penumpukan dari kolesterol ini ada yang disebut yang namanya aterosklerosis. Itu adalah akibat dari penggumpalan kolesterol. Jadi aterosklerosis ini menyebabkan pengerasan pembuluh darah yang akan mempersempit pembuluh darah tersebut sehingga menyebabkan gumpalan darah pada arteri. Next guys, yang bisa kita hindari adalah hypertension atau hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi ini efeknya lama-kelamaan jika tidak terkontrol akan menyebabkan pengerasan dan penebalan dinding pembuluh darah sehingga akan menyebabkan aliran darah yang mengalir di pembuluh darah jantung itu akan terhambat, akan terlambat gitu ya. Terus selanjutnya adalah diabetes mellitus guys. Seperti yang kalian tahu, terjadi peningkatan gula darah. Nah, peningkatan gula darah ini akan meningkatkan resiko untuk kerusakan pada pembuluh darah. Makanya kalau misalnya kalian tahu ketika seseorang gula darahnya enggak terkontrol, selalu tinggi, itu menyebabkan bisa bagian ujung-ujung kakinya, ujung-ujung jari kaki terutama ya, apalagi kalau terkena duri atau terkena luka seperti itu mudah sekali membusuk ya guys ya, karena pembuluh darahnya sudah rentan pada penderita diabetes mellitus ini. Makanya harus hati-hati dalam pemeliharaan kaki misalnya kayak gitu, harus tetap bersih dan tidak ada luka, diusahakan. Faktor risiko yang bisa dihindari contohnya adalah merokok ya. Merokok ini bukan hanya jantung aja tapi sistemik ya, seluruh peredaran darah kita tuh bisa dipengaruhi sama rokok ini. Yang pertama nikotin. Nikotin ini merangsang pelepasan hormon yang membuat jantung lebih berdetak cepat dan menyempitkan pembuluh darah jantung. Racun-racun di rokok ini akan menyebabkan radikal bebas yang akan membuat pembuluh darah kita, terutama pembuluh darah jantung itu ada plak di sana. Jadi misalnya pembuluh darah tuh kita ibaratin kayak pipa. Jadi kalau misalnya pipa itu ada plak-plaknya di sana, ada gumpalan lemaknya di sana, otomatis air yang mengalir atau darah kita yang mengalir di pembuluh darah tersebut juga terganggu gitu ya. Dan karbon monoksida yang dihirup itu akan menurunkan oksigen yang ada di jantung. Jadi untuk teman-teman ketahui, di pembuluh darah kita itu kan ada hemoglobin ya. Kalau kita hirup oksigen, hemoglobin kita itu akan berikatan dengan oksigen ya kan. Jadi CO akan ngambil Hb yang seharusnya diikat sama oksigen. Terus karbon monoksida dan si nikotin ini juga bisa meningkatkan viskositas trombosit. Viskositas ini artinya kekentalan ya. Jadi bisa terjadi yang namanya trombosis atau penggumpalan darah di dalam arteri ataupun vena. Yang kedua adalah obesitas. Menurut penelitian 2-3 kali lebih tinggi penderita penyakit jantung koroner dibandingkan orang yang punya berat badan yang normal. Yang selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik. Jadi olahraga itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena olahraga bisa meningkatkan elastisitas dari pembuluh darah sehingga mengecilkan atau menurunkan kemungkinan terjadinya pengerasan pada pembuluh darah. Maka dari itu, kalau misalnya kalian punya saudara-saudara yang obesitas ataupun yang punya penyakit kayak diabetes mellitus, itu tetap diusahakan bergerak gitu, olahraga. Selanjutnya yang faktor yang bisa dihindari adalah stres. Kenapa? Karena sebenarnya stres ini sangat berpengaruh guys, memang sangat berpengaruh pada penyakit jantung. Kenapa? Karena stres ini membuat detak jantung itu cepat, membuat otot jantung itu lebih tegang dan meningkatkan tekanan darah. Terus gimana cara mencegah penyakit jantung koroner gitu ya? Yang pertama adalah gaya hidup sehat atau kita ubah lifestyle-nya. Gunanya yaitu untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, memungkinkan aliran darah kita itu lebih lancar. Gimana sih caranya? Yang kayak tadi, jangan merokok, berhenti sekarang juga bagi yang merokok. Yang kedua adalah lakukan olahraga sedang dengan tempo 30 menit ya, 30 menit per hari. Terus
Terus juga kontrol kesehatan, jangan malas untuk kontrol kesehatan, seperti misalnya gula darah ya kan, cek tekanan darah gimana, oke atau enggak gitu. Terus indeks massa tubuh, perlu dikurangin nggak nih berat badannya biar nggak obesitas gitu. Kolesterol itu penting banget diperiksa, apalagi yang punya keluarga yang memang kadar kolesterolnya tinggi-tinggi nih, jadi kan bisa aja nih orangnya beresiko. Maka dari itu disarankan untuk konsultasi ke dokter yang mungkin perlu mengkonsumsi obat-obatan penurun dari kolesterol. Dilakukan juga pola makanan seimbang, jadi kayak rendah garam, rendah gula, rendah lemak, terus banyak-banyak konsumsi sayuran karena kan juga antioksidan ya kan, menangkal radikal bebas yang berbahaya untuk pembuluh darah. Nah, gaya hidup yang sibuk, yang kita maunya yang fast food aja gitu, kita terbiasa dengan tekanan yang mengakibatkan jantung kita tuh harus bekerja lebih keras. Nah, di sini juga bisa mempengaruhi gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, apa sih gejala penyakit jantung koroner yang bisa dikenali? Yang pertama adalah nyeri di dada. Jadi pasien dengan penyakit jantung koroner itu sering merasakan nyeri di dada, terutama setelah berolahraga berat atau melakukan aktivitas yang berat, atau bahkan sedang berada di tekanan emosional yang tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan dada itu akan terasa sesak, akan terasa seperti terhimpit batu besar, atau bahkan nih bisa menjalar ke seluruh bagian lengan, bahu, dan juga leher. Yang kedua adalah sesak nafas, mulai berdebar, pusing, berkeringat, mual, dan kelelahan yang ekstrim. Ini butuh perawatan segera. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah ada curiga, ada gejala-gejala, ditambah kamu punya faktor resiko yang sudah aku sebutkan tadi, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter, langsung dicek ya. Yang pertama, pemeriksaannya bisa lewat pemeriksaan laboratorium ya. Sebelum laboratorium mungkin dokter akan periksa fisik ya, pemeriksaan fisik bagaimana tekanan darahnya gitu ya. Terus pemeriksaan tes darah gitu. Pemeriksaan gula darah, kolesterol darah, protein. Selain itu juga ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini kayak yang mungkin kalian pernah dengar EKG, elektrokardiogram. Terus misalnya ada ekokardiogram, itu adalah USG jantung. Biasanya di rumah sakit yang sudah besar dia ada ekokardiogram. Kalau butuh itu menggunakan yang namanya MRI atau CT scan ya. Itu tergantung dokter nanti gimana perlu untuk cek kalian. Komplikasinya apa dari penyakit jantung koroner ini? Yang pertama tadi nyeri di dada, serangan jantung, gagal jantung, bahkan aritmia atau irama jantung menjadi tidak normal, guys. Menurut aku itu cukup untuk video aku kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat bagi kalian. Aku berharap ini bisa kalian sebarkan ke teman-teman, ke saudara-saudara, atau ya orang tercinta kalian, karena ini penting sekali. Semuanya bisa kena, guys, karena seperti tadi kayak kalian tahu faktor resikonya seperti lifestyle dan gaya hidup yang ya kita pada zaman sekarang kan maunya yang enak, maunya yang simple, nggak peduli garamnya seberapa, gulanya seberapa gitu ya, merokok dan segala macam itu sudah menjadi faktor risiko, guys. Jadi semuanya memang punya resiko gitu ya. Jadi bagi teman-teman, sebelum nanti ini terjadi ke kita, ayo kita ingatin orang-orang tersayang kita, ayo kita ingatin diri kita sendiri untuk benar-benar menjaga gitu, benar-benar menjaga. Semoga kita selalu sehat dan bisa melakukan apapun yang kita inginkan selama kita masih dikasih sehat ini gitu ya, guys. Mungkin itu aja video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe agar kalian dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Maaf banget kalau tadi aku bicara kecepatan, semoga kalian mengerti apa yang aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ada komentar, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian ada request video selanjutnya, silahkan request di bawah. Sampai ketemu di video Syifa selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.